Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل القرآن في شهر الصيام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Bahkan di tahun ini kita telah sampai pada malam ke-22 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak memiliki hak tersebut. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wallahu a'lamu bil muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sayangi. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang orang-orang yang diberikan hidayah. Namun demikian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mesti berusaha menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunggu hidayah diam saja. Kenapa tidak salat belum dapat hidayah? Kenapa tidak puasa belum dapat hidayah? Hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu diam saja. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Salman Al-Farisi. Salman itu namanya, Al-Farisi itu artinya orang Persia. Jadi sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, melainkan orang Persia. Dia lahir dari keluarga yang beragama Majusi, taat. Bahkan kerjaannya sehari-hari adalah menjaga api suci yang diyakini sebagai Tuhan oleh orang-orang Majusi. Tugasnya jaga api supaya tidak padam. Namun dia ragu kepada agamanya. Kemudian dia pindah ke agama Nasrani. Di agama Nasrani
kemudian dia mendapatkan informasi dari pendeta Nasrani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul seorang nabi namanya Ahmad. Dia jelaskan seluruh ciri-ciri nabi akhir zaman. Tidak lama kemudian informasi tentang kemunculan orang yang mengaku sebagai nabi akhir zaman sampai kepada Salman Al-Farisi. Hal tersebut menyebabkan ia kemudian berangkat. Dia hijrah, bermusafir, dia tinggalkan negerinya. Dia tinggalkan agama majusinya, dia tinggalkan Nasraninya, semata-mata mencari agama yang menyebabkan tenang dalam hatinya, hingga kemudian dia dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur kepada Allah, karena kita tidak perlu seperti Salman Al-Farisi harus mencari mana agama yang benar, karena kita sudah terlahir menjadi orang yang memiliki agama yang benar. Orang tua kita Muslim. Kita patut bersyukur akan hal itu, karena kita tidak bisa bayangkan malam ini entah apa agama kita kalau seandainya kita tidak dilahirkan oleh orang tua yang beriman kepada Allah. Entah apa yang kita sembah kalau seandainya kita tidak lahir dari rahim orang tua yang beragama Islam. Maka itu patut untuk kita syukuri. Namun tidak cukup sampai di situ kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sudah Islam, alhamdulillah. Tapi kita harus berupaya mencari hidayah bagaimana menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim. Kita harus mendapatkan hidayah bagaimana caranya supaya kita ini menjalankan agama kita dengan benar. Maka kita perlu hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan hidayah, yang tak mungkin disampaikan satu persatu di waktu yang sangat singkat ini. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini akan kami sampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah si'atus sadri, berlapang dada. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Kalau kita yang sudah Islam ini, Allah lapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Maka kalau kita ingin dapat hidayah, lapangkan dada kita, jangan sombong. Abu Jahal kaum muslimin, kenapa dia sampai mati tak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Bukan dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling jujur. Dia tahu. Pernah dalam satu riwayat diceritakan, Abu Jahal bersama Walid bin Al-Mughirah, ini dua orang merupakan tokoh kafir Quraisy yang sangat menantang dakwah Nabi. Suatu saat mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Kata Abu Jahal, wahai Walid bin Al-Mughirah, kita ini sebenarnya kenapa? Dulu ketika Muhammad masih muda, kita bilang dia adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang sangat jujur. Kenapa sekarang setelah dia dewasa, kita mengatakan dia adalah seorang pendusta, kita mengatakan dia adalah seorang pembohong, dia adalah pengkhianat bangsa. Wahai Walid bin Al-Mughirah, sebenarnya aku percaya kepada Muhammad, aku percaya terhadap apa yang dia katakan. Maka kata Walid bin Al-Mughirah, lalu kenapa engkau tak masuk Islam? Kenapa tak jadi pengikut Muhammad? Kata Abu Jahal, aku khawatir kalau aku mengikut Nabi, kalau aku menjadi pengikut si Muhammad, nanti orang-orang di seluruh penjuru Mekah akan menggunjingku. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Bahkan dia tahu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan buatan manusia. Lalu kenapa dia tak beriman? Karena egonya, merasa bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Seorang yatim piatu, sebatang kara, tak punya ayah, tak punya ibu. Sedangkan Abu Jahal memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara orang-orang Mekah. Maka itu menghalanginya dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
Maka siapapun kaum muslimin dan kaum muslimat yang memberikan nasihat kepada kita, terima, meskipun mungkin dia bukanlah orang yang kita suka. Silih berganti Tengku dan ustadz-ustadz tampil di mimbar ini, macam-macam yang mereka sampaikan. Jangan kita nilai apa yang dia sampaikan berdasarkan orangnya. Nilai berdasarkan benar atau tidaknya apa yang dia sampaikan. Jika benar, amalkan. Jika salah, tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dan terakhir pada malam ini, hal yang penting untuk kita lakukan agar hidayah Allah senantiasa datang kepada kita adalah dengan membaca dan mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu, Al-Quran itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran tidak cukup sekedar kita baca, lalu kita cari terjemahannya, lalu kita simpulkan sendiri. Itu sudah dipastikan tidak cukup, dan kita akan menyimpulkan kesimpulan yang keliru. Maka kita perlu belajar kepada orang-orang yang memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran mengantarkan kita pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.